Salam Rahayu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Maaf, Suhu berpenampilan beda kali ini karena Suhu ingin membuat suasana antara dialog kita ini menjadi lebih akrab. Mungkin kedepannya rasanya panggilan Suhu itu sudah tidak pas ya, tidak menunjukkan keakraban kita ya dengan para viewer, para supporter Dayana dan Vicky Naki. Mungkin ke depan Suhu lebih enak, mungkin dipanggil Abang Jack ya, atau Om Jack juga boleh, nggak masalah. Jadi Bang Jack sudah berhasil ya sehari ini memetakan persoalan, kemudian mencari solusi, kemudian memberikan saran-saran, memberikan kesimpulan saran-saran yang terbaik, sehingga idealnya nanti atau tujuan yang ingin kita capai adalah hubungan antara Dayana ini dengan Vicky Naki menjadi akrab, baik, kemudian menimbulkan ya, jadi bagaimana hubungan antara Dayana dan Vicky Naki ini baik, dan efeknya akan sangat bagus sekali ya, secara spiritual kembali ya, Suhu bukan Abang ya. Hubungan yang baik kemudian harmonis antara Vicky Naki dan Dayana ini akan memberikan energi positif ya. Artinya begini, ketika sedang viral-viralnya ini ya, video ini ya, banyak orang ya, termasuk Abang sendiri, ikut merasa bahagia. Jadi ketika menonton videonya, kemudian melihat dialog mereka yang alami, natural, kejujuran, kebahagiaan yang dimiliki atau dicapai oleh Dayana dan Vicky Naki ini ikut juga kita rasakan. Mungkin adik-adik ya kepo, senyum-senyum, bahkan beberapa kali sudah nonton videonya diulang lagi ya, itu kan kita dengan kebahagiaan maka menimbulkan kedamaian, ketentraman. Baik, Abang ulangi lagi, Abang udah berhasil memetakan ya. Kemudian Abang sudah tahu permasalahannya, siapa yang salah di sini, siapa yang harus bertanggung jawab di sini sehingga sampai seperti ini. Kemudian nanti Abang akan carikan bagaimana solusi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Abang lakukan. Jadi Abang berencana begini. Salah satu kunci ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan apapun itu adalah dengan dialog, komunikasi yang baik antara pihak Dayana dan pihak Vicky Naki. Kemudian Abang sebagai mediator, pendamai. Kemudian juga dialog ini harus ya melibatkan, kalau dalam perkara di pengadilan itu harus semua pihak terlibat, termasuk para hater, para bullier yang membenci, termasuk para supporter Dayana, termasuk para supporter Vicky Naki. Oke. Jadi dengan dialog terbuka antara semua pihak, kemudian sebagai mediator, Abang sebagai hakimnya ya, hakim mediator, Abang akan memberikan masukan, Anda ini keliru, Anda salah.
Anda benar di sini. Kemudian sebaiknya Anda melakukan ini, sebaiknya Anda melakukan ini. Jadi abang nanti akan memberikan masukan kepada pihak Dayana, manajernya, kemudian manajer Vicky Naki, berdasarkan masukan-masukan juga dari para hater, para netizen yang dibilang, mohon maaf ya, kalau orang luar bilang netizen Indonesia itu barbar katanya. Netizen 62, mereka nggak tahu bahwa kita ini bangsa pejuang. Kita bangsa pejuang yang yang darah nasionalismenya tinggi. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menyinggung itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia, kita pasti akan menjadi muarah besar, jadi bonek kita. Oke ya, kembali kepada itu ya. Jadi Abang Jack ini ya berencana ya. Mungkin nanti kita cari hari yang baik, akan melakukan webinar atau dialog virtual. Oke, dialog virtual ya. Jadi Abang Jack sebagai tuan rumah, nanti tak kasih kodenya, kita melakukan dialog. Idealnya ya pihak Dayana harus hadir, kemudian pihak Vicky Naki, manajernya mungkin ya. Kemudian abang ingin sekali menghadirkan, memberi porsi yang besar kepada para hater ini yang lagi marah-marah ini, para unfollower ya Dayana ini. Kemudian nanti para supporter Dayana, para supporter Vicky Naki. Kemudian nanti abang juga kalau bisa ini lebih lengkap kalau ada seorang psikolog di sini ya. Kalau dalam pengadilan itu harus ada saksi ahlinya yang ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ya ini bisa terjadi. Dialog ini antara semua pihak ini bisa terjadi dan kita menemukan solusi yang baik buat masalah ini. Oke. Ini abang ingat kita flashback ya, itu ketika bagaimana mesra-mesranya, kalau tidak salah itu video kedua ya, ketika si Dayana Azembayeva ini bernyanyi untuk Vicky Naki. Mungkin adik-adik semua masih ingat ya, lagunya seperti ini kan. Ketika itu si Vicky Naki meminta Dayana untuk bernyanyi lagu lagu bahasa Inggris yang mungkin mereka kenal, tapi Dayana memilih lagu The Love the Way You Are, You Lie, To Love the Way You Lie, kayak seperti itu lagunya kan. Seperti ini mungkin iramanya ya. Na 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 na, The Love the Way You Are. Pada saat itu ya para penonton mungkin masih ingat ya, bagaimana Dayana itu dengan malu-malu mengungkapkan menyanyi ya, kemudian dibalas oleh Vicky Naki lagunya yang ingat ya. Bintang malam sampaikan padanya, aku ingin sinar di hatinya embun pagi. Kita lihat bagaimana reaksi Dayana saat itu, dia melotot dia. Memang kita harus akui ya, suara dalam Vicky Naki itu memang menggetarkan wanita. Kemudian tahukah engkau duhai, kita lihat geraknya Vicky Naki kan begini. Ku ingin membelai wajahmu, kan ku pasang hiasan terindah untuk dirinya. Ingat, kita mungkin semua ingat lagu itu ya. Kita bernostalgia dalam mengenang masa-masa indah mereka. Kemudian dialognya Dayana mengatakan, kenapa kamu rendah diri padahal suara kamu sangat bagus. Kemudian mereka saling puji kan. Jadi sekali lagi mungkin nanti ya
mudah-mudahan ya kita doakan bersama biar dialog nanti webinar ya, atau dialog virtual ya. Itu zaman sekarang kan udah teknologi canggih, pakai Zoom bisa, pakai YouTube katanya bisa. Kemudian nanti abang cek jadi tuan rumah, kita dialog, kemudian kita cari solusi bersama. Tapi secara umum ya, ini abang sudah punya pandangan ya, harus jujur ya abang sampaikan ya. Siapa yang yang kurang pas ya, yang salah dalam hal ini, sehingga membuat para netizen Indonesia marah besar seperti tadi abang singgung ya. Sikap-sikap Dayana yang menyinggung bahwa dia tidak memerlukan follower Indonesia itu yang paling fatal. Lagi itu ya, nggak membuat unfollow besar-besaran. Tapi sekali lagi ya, yang menurut abang ya, yang patut bertanggung jawab, yang patut disalahkan adalah manajer Dayana. Seharusnya manajer itu sebagai seorang manajer tahu itu memproteksi Dayana, mana yang harus Dayana lakukan, mana yang tidak, mana yang boleh. Kemudian manajer Vicky Naki juga menurut abang ada beberapa kekeliruan. Jadi misalnya ketika hubungan sudah semakin panas, udah ada bentrokan energi dan Dayana dan Vicky Naki. Kemudian ada maaf ya abang minum dulu. Ada dialog antara Vicky Naki dan Dayana ya. Mungkin maksud Vicky Naki baik ya, maksud Vicky Naki ini baik. Dia ingin memberi apresiasi penghargaan pada Dayana ketika situasi sudah tidak bagus. Vicky Naki kan akhirnya mengatakan, "Hai Dayana, apa kabar, gimana dan sebagainya." Kemudian ada kalimat yang walaupun maksudnya baik tapi penerimaan Dayana tidak baik itu ketika Vicky Naki, apakah vlog atau video-video mereka yang di YouTube itu dihapus apa tidak. Maksudnya Vicky Naki baik, ingin meredam suasana atau gimana. Tapi penangkapan Dayana yang masih dalam keadaan emosi dan egonya tinggi, secara otomatis kan jawab udah hapus saja. Nah, di sanalah seharusnya peran manajer. Jadi manajer itu harus tahu bagaimana dan apa yang harus disampaikan oleh Vicky Naki ataupun Dayana, sehingga membuat suasana menjadi kondusif, sehingga membuat suasana menjadi tidak bertambah kacau lagi. Tuh. Sorry ya, abang Jack ngerokok. Kita buat suasana santai saja, karena abang ingin membuat suasana yang akrab ya. Nanti kita beda bersama. Sekali lagi mudah-mudahan ya abang kembali ya. Mungkin ini sudah takdir ya, kalau destiny ya Pak ada bahasa Inggrisnya. Dia abang harus terlibat ini dalam ikut memecahkan masalah ini ya. Pernah abang sampaikan ya, salah satu tujuan ya abang ingin mereka menjadi baik itu adalah karena apa? Kita semua ketika menyaksikan video-video yang menunjukkan kebahagiaan mereka, yang menunjukkan mereka bahagia, kemudian mesra tuh, ada aku cinta kamu, buaya, kemudian ada rabbit ginjal kelinci itu. Ketika mereka bahagia, mereka itu memberikan energi yang luar biasa itu. Energi positif, energi kebahagiaan kepada semua penonton. Jadi itulah yang abang ingin itu
kebahagiaan mereka itu juga membahagiakan banyak orang. Membahagiakan banyak orang itu kan bagus. Orang pada senang. Jadi orang pada senyum-senyum. Kemudian ada yang bekerja, dia berusaha nih untuk mendapatkan uang, membeli kuota biar bisa nonton video. Ini kan bagus. Kemudian ada yang mencetak kaos gambar Dayana. Ini akan memberikan energi positif dan bagus. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini energi Tuhan, berdoa semuanya, abang mampu ya membuat suasana ini akan menjadi bahagia seperti itu. Dan idealnya ya, menurut abang ya, idealnya nih ya, suatu hari mereka baik, mereka akrab, kemudian mereka membuat vlog lagi, membuat video. Kemudian walaupun ada video ada kemarahan, itu biasa ya, cepat naik turun. Kemudian mereka membuat misalnya duet ya, seperti sekarang katanya tanggal 20 Februari kemarin si Dayana itu membuat ada kolaborasi membuat album dengan itu orang Rusia orang mana tuh. Abang yakin sekali itu ndak akan meledak, ndak akan ada yang beli itu kasetnya. Abang yakin. Karena apa ya? Itu dipaksakan dalam suasana Dayana yang energi negatifnya tinggi, yang egonya itu membuat satu itu tidak akan memberi energi positif. Coba buktikan nanti albumnya pasti nggak ada yang beli itu. Lain halnya ya, ketika suasana antara Vicky Nakin dan Dayana ini baik, kemudian mereka membuat duet ya, misalnya lagu tadi yang lagu Bintang Malam itu, mereka duet menyanyikan dalam posisi mesra. Abang yakin ya, pasti itu dicari banyak orang ingin didengarkan. Oke. Bintang malam tunjukkan padanya. Itu lagunya siapa abang nggak tahu ya, tapi itu lagu itu benar-benar membuat netizen, yang terutama yang wanita, yang cewek-cewek pasti kelepak. Oke, apa lagi ya yang ingin abang sampaikan?